Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, minggu ini kita masuk pertemuan terakhir ya untuk materi dan minggu sisanya ya, pertemuan sisanya yaitu pertemuan 15, Insya Allah minggu depan itu nanti akan saya gunakan untuk uji kompetensi mahasiswa. Jadi nanti minggu depan silahkan nanti ya dari mat- seluruh materi yang sudah saya berikan, baik video maupun PDF ya, dari tentunya materi tambahan ya, materi pokoknya kan di slide BSI, silahkan baik dari materi pokok BSI maupun materi tambahan yang sudah saya berikan dari pertemuan 9 sampai hari ini ya, pertemuan 14. Silahkan bisa didiskusikan minggu depan ya. Jadi ada dua poin minggu depan. Yang pertama kalian melakukan uji kompetensi dari materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Kemudian yang kedua, eh, silahkan jika ada diskusi ya atau pertanyaan mengenai materi, baik materi pokok di slide BSI maupun materi tambahan yang sudah saya berikan baik berupa video maupun PDF ya yang ada di MyBase ya. Silakan nanti bisa didiskusikan dengan saya ya. Nanti bisa dibahas di grup WhatsApp untuk minggu depan. Jadi minggu depan agendanya ada dua poin. Betul. Oke, hari ini akan saya bahas ya mengenai em, materi pertemuan 14 yaitu mengenai technopreneurship ya, di mana materi ini merupakan materi terakhir pada semester 1 ini untuk mata kuliah PTIK. Oke, di sini ada eh, dua komponen atau dua objek. Yang pertama ada apa? Di sini yang pertama ada yang pertama di sini ada teknologi. Kemudian yang kedua, objek yang kedua adalah kewirausahaan. Entrepreneurship atau bahasa kita adalah apa? Kewirausahaan. Oke. Nanti dua objek ini akan saya bahas ya mengenai teknologi dan kewirausahaan. Jadi ini dua objek ini saling terkait ya, saling berintegrasi, saling berhubungan. Di mana di sini untuk melakukan usaha perlu eh, teknologi, di mana ketika seorang, ketika pengusaha, ketika sebuah UMKM mau melakukan kegiatan bisnis ya, atau jual beli ya, atau penjualan. Nah, di sini perlu memiliki sebuah teknologi. Makanya di sini ada keterkaitan antara teknologi dan kegiatan berwirausaha. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, apa itu technopreneurship? Yaitu sebuah proses ya. Sebuah proses ini perlu kerjasama. Kerjasama di mana dengan adanya kerjasama ini eh,
terbentuklah sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan, sebuah pengetahuan ya. Tentunya kemampuan dan pengetahuan berwirausaha, berbisnis, berbasis pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sebuah produk, sebuah layanan, kemudian atau solusi inovatif ya. Inovatif di sini adalah penemuan, pembaharuan dari eh, sistem manual, di mana usahanya masih semuanya masih dilakukan manual tanpa teknologi. Nah, karena ini berbasis teknologi, maka di sini ada pembaharuan, ada proses transformasi ke teknologi. Tentunya bernilai ekonomi maupun ya sosial seperti itu. Nah, istilah atau kata teknologi dan jadi ini ya technopreneurship ini terdiri dari dua kata, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada teknologi dan ada entrepreneurship atau kewirausahaan. Selanjutnya, technopreneurship ini memiliki beberapa karakteristik ya. Teknologi kewirausahaan ya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, di sini fokusnya, fokus dari tekno kewirausahaan ini adalah pengembangan teknologi yang dapat mengubah cara hidup manusia. Tentunya di bidang bisnis ya, terutama di bidang bisnis. Walaupun teknologi ini nggak semata-mata atau nggak serta-merta hanya fokusnya di bidang bisnis saja. Tapi kaitannya dengan materi hari ini yaitu lingkupnya adalah di bidang bisnis. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah biasanya berkaitan dengan perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini ya seperti taksi online ya, ada Gojek, ada Grab ya, ada yang sekarang ya terbaru ya Muhammadiyah eh, membuat atau mendirikan Zendo ya. Jadi eh, semacam Gojek ya lah ya, ada Zendo. Nah, itu salah satu contoh perusahaan startup. Kemudian ciri yang ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai inti dari produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh siapa? Ya, oleh tadi para pelaku usaha, baik itu pelaku UMKM, pelaku atau sebuah pengusaha atau sebuah CV ya, atau mungkin perorangan, personal, individu, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengutamakan integrasi dan transformasi teknologi di hampir semua kegiatan operasional bisnis. Nah, itu ciri-ciri dari teknologi wirausahaan atau technopreneurship. Nah, sekarang wirausahanya. Wirausaha itu apa sih? Wirausaha di sini tentunya adalah kegiatan kemandirian ya, kegiatan atau di sini sebuah usaha yang dilakukan oleh baik ini tadi perorangan ya, pelaku UMKM atau seorang pengusaha ya, bisnismen ya, dengan memanfaatkan peluang-peluang ya untuk menciptakan usaha baru dengan pendekatan yang tadi yang inovatif. Sehingga nanti yang usaha yang dikelola nanti bisa berkembang dengan cepat, pesat, dan besar. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, tentunya para pelaku kewirausahaan ini harus memiliki sikap bertanggung jawab, berkomitmen ya, bertanggung jawab, komitmen, jujur ya, ketika berwirausaha. Ya tentunya di sini berbeda antara pelaku usaha yang jujur dengan yang tidak jujur. Tentunya hasilnya lebih memuaskan yang jujur ya, walaupun
tidak instan. Beda yang tidak jujur ya, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, berani mengambil resiko. Jadi apapun tantangannya ya yang harus dihadapi, baik itu dari pesaing, tantangan modal ya, tantangan SDM ya. Nah, itu bisa diambil. Jadi berani mengambil resiko di sini. Nggak punya pekerja misalnya, pekerjanya nggak ngerti teknologi, modalnya sedikit ya. Terus kemudian para pesaingnya lebih besar usahanya, lebih canggih teknologinya, lebih modalnya lebih banyak. Nah, berani mengambil resiko dan yakin bahwa rezeki itu memang bukan milik kita. Dari kita itu diberi rezeki. Jadi ada keyakinan semacam itu. Nah, ini berani mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah tadi. Ketika tadi pesaingnya sangat banyak ya, terus kemudian modalnya sedikit, gimana caranya supaya usahanya tetap jalan, terus kemudian gimana bisa mempromosikan ya, memasarkan barang yang dijual, barang yang ditawarkan ya. Nah, di sini tentunya harus punya strategi-strategi khusus. Baik tadi untuk menghadapi para pesaing, untuk menutupi modal yang kecil, untuk eh, mengembangkan SDM-nya yang mungkin masih kurang skillnya ya, seperti itu. Terus kemudian memiliki keinginan untuk senantiasa memperoleh feedback, umpan balik, timbal balik sesegera mungkin. Ya, contohnya modalnya sekian, ya harus balik ya. Tidak hanya balik, harus memperoleh keuntungan ya. Jadi modalnya sekian, harusnya untungnya sekian persen. Nah, seperti itu. Terus kemudian memiliki target pencapaian. Misalnya satu bulan harus produk yang harus terjual sekian sekian. Terus keuntungan yang dicapai pun harus ditarget sekian persen. Terus kemudian menargetkan relasi ya, baik relasi supplier ya untuk bekerja sama itu. Terus kemudian ciri-cirinya sudah, selanjutnya adalah proses ketika melakukan wirausaha. Prosesnya seperti apa? Yang pertama di sini adalah mengidentifikasikan peluang. Jadi cerdas, cermat ya, teliti, dan di sini pandai mencari peluang ya, peluang bisnis. Ketika sekarang trendingnya masyarakat lagi suka produk A, misalnya segera diambil ya. Terus kemudian di sini melakukan bisa juga melakukan riset pasar ya, riset pasar. Jadi apa yang dimau oleh customer ya itu harus eh, pengusaha tahu, harus pelaku usaha tahu. Jadi maunya konsumen itu seperti apa, kebanyakan produk yang diminati oleh customer itu seperti apa. Biasanya kan customer inginnya harganya murah ya. Harganya murah, kualitasnya high ya, kualitasnya tinggi. Emang ada logika seperti itu kan maunya customer. Nah, di situ kan tentunya harga murah itu sangat diminati, kualitas bagus sangat diminati customer. Kemudian satu lagi nih, diskon ya, biasanya diskon, kemudian pemberian apa namanya fee ya, misalnya beli satu dapat dua, beli nggak satu dapat dua ya, tapi ada yang juga seperti itu. Mungkin beri berapa lusin, mungkin beri eh, berapa barel ya atau berapa ini produknya nanti ada potongan harga, ada diskon, terus kemudian ada tadi ada fee-nya ya, ada mungkin selain fee ada voucher juga ya. Nah, itu untuk menarik ya, menarik minat dari customer untuk beli produknya. Nah, di sini nyari peluang seperti itu. Kemudian yang kedua melakukan perencanaan bisnis ya. Ini sangat penting.
Nah, ketika tadi sudah tahu peluang-peluang yang memungkinkan bisa diambil, nah di sini langsung membuat sebuah perencanaan bisnis, planning ya, membuat skema, membuat kerangka bisnis. Dari di sini harus dibuat nih perencanaannya, anggaran modalnya sekian, teknologinya seperti ini, kemudian SDM yang ada seperti ini, skillnya seperti ini, kemudian tadi apa namanya pesaingnya ya, pesaing-pesaingnya sudah diketahui seperti apa, kemudian minat dari atau apa yang dimau oleh customer tadi sudah di observasi ya, sudah disurvei ya. Nah, itu sudah dicari tahu. Nah, ini dilakukan perencanaan-perencanaan seperti itu. Kemudian setelah perencanaan dibuat ya, semua estimasi perkiraan-perkiraan dibuat. Nah, ini kemudian dikembangkanlah perencananya tadi diimplementasikan, langsung diimplementasikan, langsung melakukan prakteknya, langsung berbisnis seperti itu. Terus kemudian penetapan SDM. Nah, ini sangat penting. Jadi penetapan SDM ini harus tepat ya, karena di sini mempengaruhi, tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis yang sedang dijalankan. Penetapan SDM ini nanti yang siapa yang melakukan apa marketing, siapa yang bertugas survei di lapangan ya, berkomunikasi langsung dengan customer, kemudian siapa nanti yang bertugas sebagai leadernya, kemudian siapa nanti yang bertugas nanti untuk melakukan negosiasi dengan klien ya, dengan apa namanya supplier ya, baik dengan klien, dengan supplier, dengan rekan ya, rekan bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan untuk penetapan SDM-nya karena nanti sangat mempengaruhi keberhasilan dari bisnis yang akan dijalankan. Nah, terakhir pengelolaan perusahaan ya, manajemen perusahaan. Bagaimana nanti pengelolaan eh, produknya, pengelolaan pemasarannya, pengelolaan distribusinya, distribusi barangnya ya, pengelolaan manajemen keuangannya, pengelolaan tadi SDM-nya. SDM di sini kan harus dikelola juga. Kemudian pengelolaan teknologi yang digunakan, ya. Nah, ini sangat penting manajemen perusahaan. Itu. Oke, selanjutnya, contoh-contoh ya, contoh-contoh dari kegiatan teknopreneurship, teknologi kewirausahaan, antara lain ada tentunya di sini nanti ada eh, macam-macam ya. Di sini bisa misalnya ada produksi alat ya berbasis teknologi, kemudian ada software, ada media sosial ya. Terus kemudian selain itu juga nanti biasanya ya ada teknologi ya. Teknologi ini seperti yang dimiliki oleh perusahaan besar ya. Teknologi ini seperti Google, kemudian Apple, Microsoft ya. Kemudian tadi perusahaan startup ya. Contohnya tadi kan sudah saya sampaikan ada seperti taksi online ya, Gojek online. Kalau yang terbaru yang saya sampaikan tadi ada Zendo ya yang dibuat oleh Muhammadiyah ya. Nanti bagi kalian yang berminat ya silakan tinggal diinstal aplikasinya ya. Terus kemudian selain Gojek, Grab ya, kemudian Zendo tadi dan masih banyak ya sebenarnya startup ya selain eh ojek online seperti tadi. Kemudian ada Tokopedia, kemudian Bukalapak ya, Shopee, terus Lazada ya, nah itu. Kemudian yang ketujuh, inovasi di bidang lain ya, misalnya seperti pengembangan AI ya, kemudian solusi agrites, fintech ya, test ya, dan lain sebagainya.
Nah, itu contoh-contoh dari technopreneurship. Nah, kemudian technopreneurship di sini ya berperan penting ya dalam kegiatan ekonomi modern. Apa, apa saja itu? Yang pertama, di sini menciptakan produk ya, tentunya produk, kemudian memberikan layanan baru ya yang mengubah pola hidup, gaya hidup, dan bekerja. Kemudian membuka lapangan kerja. Nah, dengan adanya kegiatan wirausaha ini tentunya membuka lapangan kerja yang sangat luas ya. Banyak remaja-remaja yang nganggur ya, baru lulus kuliah, diajaklah di eh, apa nih diajak untuk ber UMKM, berwirausaha. Jadi membuat sebuah komunitas UMKM. Nah, ini kan nanti membuka lapangan kerja yang cukup ya, cukup luas dan mendorong perkembangan teknologi ya tentunya karena sekarang zamannya zaman teknologi ya usaha dibarengi dengan teknologi ya karena marketnya eh, banyak sekarang teknologi yang bisa digunakan ya tadi bisa media sosial ya media sosial ini kok juga nanti yang paling cepat itu ya TikTok ya TikTok ada IG ya Facebook WA juga bisa ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selain hal-hal tersebut di atas ya, selanjutnya adalah di sini perlu ya keahlian ya. Di sini tentunya para pelaku usaha tadi ya, pelaku wirausaha tadi atau pelaku UMKM ya, pelaku bisnis tadi harus memiliki skill ya. Yang pertama skillnya apa? Tentunya tadi ya bisa menyelesaikan masalah, bisa mencari solusi ya dari masalah-masalah yang dihadapi tadi, kendala-kendala yang dihadapi tadi. Kemudian bisa melakukan kerja sama tim yang solid. Kemudian selain bisa melakukan kerjasama ya, saling berintegrasi ya, saling bersinergi dalam tim ya. Terus kemudian di sini juga bisa membuat, eh, bisa mengambil keputusan. Nah, itu skill yang harus dimiliki ketika berwirausaha. Nah, tentunya eh, sekarang ya kita kan hidup di Indonesia ya. Perkembangan kewirausahaan ini sungguh sangat berkembang pesat ya. Seiring ya dengan perkembangan ekonomi Indonesia memang tidak terlalu baik, tapi eh, apa namanya? Di sini kegiatan wirausaha itu sangat menjamur ya. Ini kan terlihat ya dengan eh, ketika kita berinteraksi ya di media sosial. Nah, itu sangat antusias sekali nih para pelaku usaha ya, terutama ketika mereka menggunakan media sosial TikTok. Walaupun dulu ya sempat dilarang ya atau tidak diperbolehkan ya jualan di TikTok, tapi kan sekarang TikTok sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, itu sangat eh, banyak, sangat antusias sekali para pelaku usaha. Nah, ini terlihat ya ketika misalnya satu pengusaha ini ya, ini nggak perlu mendirikan perusahaan ya, cukup ya bisa memanfaatkan rumahnya ya. Nah, ini bisa membayar beberapa karyawan. Nah, ketika nanti jualan ya, jualan produk yang dimiliki ya, di sini nanti dibuatlah sekat-sekat ya, kamar-kamar ya. Di situ nanti live ya, langsung live semuanya satu-satu. Jadi kan nanti ratingnya kan eh, algoritmanya kan nanti sambung menyambung ya di situ. Misalnya satu nih di misalnya ruang satu melakukan promosi produk ini. Produknya sama, tapi di sini yang promosi banyak sekali.
yang menawarkan banyak sekali ya, karena kan sistemnya di sini walaupun nggak punya perusahaan, di sini menggunakan rumah pribadi. Nah, di sini misalnya karyawannya ada 5. Nah, 5 karyawan ini live semua. Nah, jadinya kan nanti algoritmanya nyambung ya. Jadi nyambung. Jadi di situ misalnya jualan ini nanti yang tampil produk, misalnya produk baju, misalnya baju gamis. Nah, nanti tampil live. Nah, nanti berikutnya lagi di eh, algoritma berikutnya lagi tampil produk yang sejenis seperti itu. Nah, makanya diperkirakan nanti di Indonesia ya, ini dari perkiraan penelitian loh ya, dari sebuah penelitian nanti diperkirakan bahwa pada tahun 2030 nanti Indonesia akan menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar. Nah, itu kan baru penelitian ya, belum terbukti. Nah, sekarang kan baru tahun 2025. Ya, kita tunggu saja seperti itu. Nah, ini perkembangan eh, teknopreneurship di Indonesia memang sekarang sangat berkembang pesat. Bahkan ya, retail-retail yang ada itu sangat kalah saing ya dengan adanya media sosial ini. Oke, selanjutnya pentingnya teknopreneurship. Nah, di sini yang pertama tentunya meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik tadi sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, sumber daya apa namanya, modal ya. Itu terus modal ya, modal, kemudian teknologi sudah, terus SDM-nya juga sudah, lingkungan, pemerintah. Kenapa pemerintah termasuk ya? Karena pemerintah di sini yang membuat sebuah aturan. Terus kemudian membuka peluang lapangan kerja ya. Karena di sini tentunya dengan membuka lapangan kerja ini ya, dengan mendirikan usaha ini, tentunya lapangan kerja itu akan terbuka luas. Kenapa? Karena di dalamnya nanti ada kerjasama ya, bersama mitra ya. Tentunya untuk melakukan usaha bersama, membuka lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Tentunya seiring ya berkembangnya bisnis yang dijalankan ya. Di sini berkembang pula teknologi yang digunakan. Dari yang dulunya jualan hanya di pasar saja, promosi menggunakan spanduk atau iklan di koran, majalah ya, atau di TV. Nah, sekarang bisa hampir semua media bisa digunakan. Baik tadi ya yang berupa media sosial maupun media yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan wirausaha tadi ya. Di sini saya berikan contoh beberapa. Yang pertama, aplikasi yang digunakan untuk manajemen proyek dan untuk berkolaborasi. Nah, aplikasinya itu yang pertama di sini nanti ada Trilo ya. Trilo di sini nanti membantu mengatur proyek dan tugas dengan sistem kartu yang mudah diatur dan dipantau. Kemudian aplikasi Asana. Di sini nanti aplikasi Asana ini mempermudah tim untuk bekerja sama dan melacak progres proyek. Pergerakan proyek itu seperti apa nanti bisa dilacak. Kemudian monday.com. Nah, aplikasi manajemen kerja yang fleksibel untuk berbagai jenis tim. Aplikasi yang kedua yang digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi tim. Yang pertama ada Slack. Ya, Slack ini adalah sebuah platform ya komunikasi untuk tim dengan integrasi ke berbagai aplikasi produktivitas lainnya. Kemudian kemudian yang kedua ada Microsoft Teams. Nah, ini alat komunikasi profesional ya yang juga mendukung panggilan video. Jadi bisa melakukan video call. Kemudian Zoom ya, Zoom tahu semua ya, karena Zoom ini juga bisa dilakukan untuk
eh, berdiskusi, kemudian melakukan promosi, rapat, webinar ya, memberikan seminar-seminar ya mengenai produk-produk yang dijual. Terus yang ketiga, ada aplikasi untuk pemasaran dan media sosial. Nah, Canva, Canva ini untuk membuat poster ya, membuat baliho, terus membuat apa namanya spanduk ya. Untuk apa ya? Tentunya untuk memasarkan produknya, Canva. Kemudian Suits di sini untuk mengolah penjadwal dan menjadwalkan konten ya di berbagai platform media sosial. Nah, ini terutama TikTok. Ya, ini kan karena apa? Kenapa dari tadi saya singgung TikTok? Karena TikTok ini ratingnya paling tinggi dibandingkan media lain. Dibandingkan Instagram, Facebook ya, ataupun WhatsApp. Kemudian Google Ads dan Facebook. Nah, ini tentu saja ya untuk iklan ya, untuk share ya produk yang dijual. Kemudian yang keempat aplikasi e-commerce ya. Nah, pertama di sini ada Shopee ya. Ini untuk mengelola toko online. Ada WooCommerce. Nah, ini plugin untuk membuat toko online berbasis WordPress. Kemudian ada Tokopedia ya, tadi sudah Shopee, terus Lazada, OLX ya. Nah, ini untuk menjual produk secara online di Indonesia. Kemudian aplikasi yang keenam yaitu aplikasi untuk produktivitas dan manajemen waktu. Yang pertama di sini aplikasinya ada Google Workspace ya. Di sini ada Docs ya, ada Sheet, ada Kalender. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu kolaborasi dan manajemen dokumen. Untuk spreadsheet ya, jadwal, untuk pembuatan jadwal. Ini spreadsheet kan untuk biasanya membuat laporan. Kemudian Evernote di sini untuk mencatat ide ya, membuat daftar tugas, mengelola informasi. Nah, ini Evernote. Kemudian Notion di sini nanti platform yang serbaguna nanti untuk membuat catatan, membuat proyek dan database. Kemudian aplikasi yang ketujuh ada aplikasi analitik dan data. Nah, di sini aplikasinya ada Google Analysis atau Google Analytics. Ya, ini untuk memonitoring, untuk memonitoring performa website dan perilaku pengunjung. Jadi untuk melihat ya, dalam satu hari itu berapa customer yang berkunjung. Kemudian TabView, di sini adalah untuk visualisasi data bisnis. Kemudian aplikasi selanjutnya ada Hotjar. Di sini adalah untuk membantu menganalisa perilaku pengguna di website. Aplikasi yang kedelapan, di sini ada aplikasi untuk pengelolaan hubungan pelanggan, relasi ke pelanggan, atau disingkat dengan CRM. Yang pertama ada HubSpot ya. Di sini aplikasi eh, CRM ya untuk pengelola pelanggan dan prospek penjualan. Kemudian ada Salesforce ya. Di sini nanti alat CRM yang canggih ya untuk bisnis dengan skala besar. Kemudian yang ketiga ada Zoho CRM. Nah, ini solusi CRM yang cocok untuk usaha kecil hingga menengah. Nah, kemudian yang kesembilan ada aplikasi untuk tadi kan untuk hubungan ya. Yang kesembilan ini adalah untuk pembayaran dan transaksi digital. Di sini ada PayPal ya. PayPal di sini nanti untuk pembayaran dan penerimaan uang secara online. Kemudian ada Stripe. Nah, ini untuk memfasilitasi pembayaran online untuk bisnis. Kemudian ada Dana ya, UFO, GoPay ya. Nah, ini untuk transaksi pembayaran atau uang digital. Nah, sekarang tokoh-tokohnya ya, tokoh teknopreneurship.
Ini nanti ada dari Indonesia maupun dari tokoh dunia. Yang pertama dari Indonesia dulu ya. Dari Indonesia di sini ada Andrew Darwis ya. Andrew Darwis ini adalah seorang pendiri dari situs jual beli ya, sekaligus pemilik forum diskusi anak muda yaitu Kaskus. Kalian pasti tahu semua lah ya Kaskus ya. Bahkan ini sempat heboh kemarin ya, yaitu Fufu Fafa ya di Kaskus ini. Kemudian yang kedua ada Nadiem Karim. Nadiem Makarim ya, mantan Menteri Pendidikan kita. Itu pendiri Gojek ya, beliau. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Ferry Unardi. Nah, Ferry Unardi ini adalah seorang pendiri Traveloka. Ya, jadi kalian tahu ya pendiri Traveloka itu siapa, yaitu Ferry Unardi. Nah, selain apa namanya, di mana Traveloka ini ya untuk spesialis penjualan tiket ya, baik tiket kereta, pesawat ya, bahkan hotel, penginapan ya. Ini Traveloka mengelola seperti itu. Nah, ini kalau dari Indonesia. Kemudian kalau dari tokoh dunia, nah ini banyak sekali. Nah, tokoh dunia ini ada Mark Zuckerberg, kemudian ada eh, Kate Halley, kemudian ada Bill Gates ya, terus kemudian ada Jeff Bezos ya, terus kemudian ada Jerry Yang, ada Larry Page, kemudian ada Steve Jobs ya, dan sebagainya. Oke, nah ini untuk tambahan materi hari ini ya mengenai technopreneurship ya. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup. Untuk tugas pertemuan 14 ini nanti tugas yang pertama di sini adalah kalian mencari tokoh technopreneurship ya di Indonesia selain yang sudah saya contohkan ini. Saya kan mencontohkan hanya tiga. Tentunya tokohnya itu sangat banyak sekali ya. Nah, di sini nanti sarannya ambil ya, ambil yang paling ratingnya tinggi. Nah, di sini nanti kalian apa namanya deskripsikan ya sejarahnya ya, sejarahnya beliau, kemudian usaha yang dikembangkan ya sampai sekarang. Nah, ini dijelaskan nanti ya, itu tokoh dari Indonesia. Begitupun dari tokoh dunia ya, ini selain yang saya sebutkan. Jadi nanti juga sama, nanti kalian deskripsikan ya. Bisa ya dibuat seperti yang tokoh Indonesia tadi. Jadi sejarah sejarah awal mulanya dia mendirikan usaha tersebut hingga perkembangannya sampai saat ini. Nah, itu tugas untuk pertemuan 14. Jadi, yang pertama nanti cari ya beberapa tokoh di Indonesia ya, minimal 5 ya dari Indonesia. Di sini nanti deskripsikan ya apa namanya? Awal mula dia mendirikan usaha sampai usahanya berkembang pesat sampai saat ini. Nah, itu tugas untuk pertemuan 14 hari ini. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk materi pertemuan 14. Jika masih kurang jelas, nanti bisa didiskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.